Halo, Assalamualaikum. Miss Lina ingin sharing tentang novel yang berjudul It Ends With Us yang ditulis oleh Colleen Hoover. Novel ini cukup emosional ya, dan Miss Lina alhamdulillah bacanya tuh cukup cepet ya, sekitar 2 hari. Kayak dihabisin 1 hari gitu. Karena buku ini menarik ya. Miss Lina baca yang buku dalam bahasa Inggris. Namun memang ini buku untuk orang dewasa karena memang ada tentang hubungan suami istrinya ya. Bahkan di sini ada hubungan pacaran tapi yang sudah seperti hubungan suami istri. Jadi kita ambil pelajaran yang baiknya saja, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama kita tidak usah diikuti dan jadi pengingat kita, jadi pelajaran bagi kita. Nah, ini nanti akan diangkat jadi film dan Miss Lina sepertinya bakal excited ya kalau ini diangkat jadi film. Ini ditulisnya di cover bukunya number 1 New York Times bestselling author ya. Dan kata ini ada lanjutannya. It Start With Us, tapi yang kelanjutannya Miss Lina belum baca. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Lily Bloom. Saat dia kecil, saat dia remaja, dia melihat hubungan ayah ibunya yang suka berkelahi ya, dan ayahnya itu suka melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya. Namun kalau misalnya si Lily turun gitu, ayahnya akan berhenti melakukan kekerasan fisik itu pada ibunya. Tapi ada juga kejadian yang mana si Lily mencoba melerai tapi Lily malah kena. Nah, memang ini novel mungkin akan cukup membuat trigger ya bagi misalnya orang yang relate ya, atau pernah mengetahui atau pernah mengalami atau pernah melihat kejadian kekerasan dalam rumah tangga gitu, atau kekerasan yang lainnya yang mungkin terjadi di depan mata ya. Jadi ada quote di novel ini, sometimes the one who loves you is the one who hurts you the most. Jadi di sini penulis menuliskan kalau kadang-kadang orang yang mencintai kamu bisa jadi orang yang akan mencintai, orang yang akan menyakiti kamu gitu. Dan kadang-kadang kan iya ya, misalnya siapa sih yang bisa kayak menyakiti hati kita gitu kalau kita izinkan, biasanya orang terdekat ya, karena mungkin ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kayak kalau diinget-inget kan kayak Superman kan, dia kelemahannya tuh di Krypton ya, Krypton yang berasal dari planetnya ya, bisa jadi itu kan diartikan kadang kelemahan kita ya orang terdekat, bisa keluarga gitu, pasangan atau anak ya, yang bisa kayak kalau kita sakit hati bisa sakit hati banget gitu kan, bisa. Nah, di bagian akhir buku ini ternyata si Colleen Hoover-nya menuliskan kalau ini terinspirasi dari kejadian dia. Jadi ibunya penulis itu diperlakukan mengalami kekerasan fisik ya oleh bapaknya si penulis, tapi ibu itu memilih untuk berpisah saat penulis itu sekitar usia 3 tahun ya, 2 atau 3 tahun ya di sini. Jadi memutuskan untuk berpisah ya, sesuai dengan judulnya It Ends With Us. Nah, dari buku ini yang Miss Lina pelajari ya, jadi kan intinya nih si Lily ya. Jadi Lily itu dia jatuh hati pada dokter ya, dokter namanya Riley. Nah, Riley ini kelihatan sempurna, tapi ternyata kalau dia marah, dia itu bisa kayak gelap mata, bisa melakukan kekerasan pada si Lily.
saat pertama kali si Riley melakukan kekerasan ke Lily, Lily sudah ngasih warning ke laki-laki itu kalau kamu sekali lagi melakukan ini aku akan ninggalin kamu gitu. Di sini agak lupa yang keberapa sampai akhirnya si Lily benar-benar niat ninggalin. Nah, di cerita ini terasa banget ya kalau misalnya kita baca gitu ya, kita akan bisa menyelami kenapa ada wanita atau istri yang tidak semudah itu meninggalkan hubungan yang toksik gitu. Misalnya ada hubungan yang menyakiti dia, misalkan dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik misalnya bisa berupa fisik atau berupa verbal, emosional, psikis, bahkan keuangan, tapi kok dia nggak langsung bisa ninggalin ya gitu. Kalau misalnya jadi penonton di luar nggak tahu kan, kayak kok gimana sih tuh perempuan misalnya gitu ya. Nah, dengan membaca buku ini kita bisa mulai memahami kenapa ya sulit. Oh, ternyata karena wanita itu sudah menjalin hubungan dengan laki-laki itu sudah punya ikatan emosional tertentu. Namun ada bagian di buku ini yang mengingatkan kalau semakin, jadi ternyata di akhir ya, di akhir itu si Lily berdiskusi dengan ibunya. Nah, ternyata yang Lily pikir ibunya akan bilang ke Lily untuk bertahan, karena itu yang dilakukan ibunya Lily di cerita ini. Ibunya Lily itu bertahan dengan pernikahan yang mana dia dipukuli sampai suaminya meninggal. Ternyata dia berkata ke anaknya, kalau misalnya kamu terus bertahan, kamu akan, batasan kamu itu akan terus kendur gitu. Kayak misalnya sekali dipukul mungkin kayak awal kamu akan berpikir dia nggak boleh mukul aku lagi, tapi kamu dipukul lagi. Nah, misal dipukul lagi, nanti lama-lama kalau misalnya dia kayak nampar, dia cuma bilang, oh untung itu cuma nampar, bukan mukul, nggak sesakit itu. Jadi limit kamu akan semakin kendur sampai lama-lama kamu limitnya udah di bawah banget. Terus kayak limit kamu udah rendah, kamu jadi malah bisa tolerir atau mulai menganggap perbuatan dia itu normal. Jadi di situ. Dan di buku ini itu diceritakan dari sisi wanita, kayak bagaimana wanita itu suka mempertanyakan dirinya gitu, kayak apa ini perasaan aku aja, apa aku tidak cukup berjuang untuk mempertahankan pernikahan ini, apakah aku berlebihan. Padahal misalnya kalau dilihat dengan kondisi tenang dan menggunakan akal sehat, wanita itu dipukul gitu kalau di sini. Dan kalau yang Miss Tina belajar ya, sebenarnya dipukul sekali itu juga sudah merupakan warning besar gitu ya, kayak tanda. Dan di sini juga ada tokoh namanya Atlas. Atlas ini cinta pertama si Lily. Jadi saat dia dengar, kalau bukan dia dengar ya, jadi dia lihat si Lily ada luka di mata, terus dia lihat si Riley ada luka di tangan, dan tanpa diberitahu dia bisa lihat hubungannya, karena dulu si Atlas juga tumbuh di keluarga yang abusive. Jadi dia bisa mulai nebak, oh ini pasti kerjaannya si Riley gitu. Dan saat sekali itu si Riley bilang, si Atlas bilang ke Riley, tinggalin laki-laki itu gitu. Jadi mungkin kalau orang yang sudah berpengalaman ya, sudah pernah berada di situasi seperti itu, sudah bisa memperkirakan kalau misalnya kejadian sekali itu bisa ada kejadian lagi yang berikutnya. Jadi menurut Mbak Sina, buku ini bagus buat kamu yang kalau lagi juga mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ya, tapi juga warning ada nilai-nilai yang kurang sesuai, seperti kayak hubungan pergaulan bebas ya. Tapi kan dari sini
bisa belajar kalau ya jangan melakukan hubungan seksual sebelum nikah ya. Kita harus belajar jadi wanita yang terhormat. Dan yang Misina suka tuh pesannya di belakangnya ya. Jadi si tokoh Lily itu awalnya kayak lihat ibunya kayak kok ibu tuh gitu banget sih, kok nggak langsung ninggalin bapak gitu. Tapi akhirnya saat dia berada di kondisi itu, dia bisa lihat oh ternyata tak semudah itu ya untuk wanita meninggalkan seseorang. Mungkin karena pengalaman yang sudah terjalin, ada pengalaman yang berkesan gitu. Tapi balik lagi, ini ternyata di bukunya terakhir, jadi si Lily itu memutuskan untuk ninggalin suaminya. Dia bilang it ends with us itu karena dia nggak mau, dia waktu mengajukan bercerai itu dia juga setelah dia melahirkan anak perempuannya, dia itu nggak mau anaknya menganggap normal hubungan abusive seperti itu. Dia berpikir kalau misalnya dia masih menikah dengan Riley, kemudian bapaknya akan melakukan kekerasan di depan dia ke si Lily atau bahkan ke anaknya, dia akan menganggap itu sebagai sesuatu yang normal kalau hubungan pernikahan itu seperti itu. Jadi dia tidak mau anaknya melihat kekerasan dalam rumah tangga. Dan ada bagian akhir yang cukup bikin sedih gitu. Jadi si Lily mencoba berhubungan baik dengan Riley sampai bayi itu lahir. Dan mungkin itu agak disalahartikan sama Riley, kayak seperti Riley berpikir oh mungkin Lily akan mau kembali lagi ke aku gitu, nggak mengajukan cerai, padahal enggak. Nah tapi pas di akhir si Lily bilang ke Riley I want a divorce. Terus dia bilang intinya kayak what if your daughter, pertama dia begini, what if your daughter has ini semacam ini ya, ini seingetnya Misina ya. Jadi dia bilang what if your daughter has a boyfriend and the boyfriend hit her and he asks you what should I do daddy, atau kayak what if her husband come to you and hit her what what should I do daddy gitu. Jadi kayak dibilangin kalau misalnya pacar si anaknya datang ke bapaknya, atau misalnya saat udah jadi suami, suaminya dia datang, suaminya dia memukuli anak ini dan tanya ke bapaknya apa yang harus aku lakukan, apa yang perlu dijawab, kayak gitu sih ya. Jadi ini menurut Messina cukup menarik ya. Jadi dan kita bisa jadi lebih berempati kepada orang-orang yang terjebak dalam hubungan toksik, dan harapannya langsung bisa keluar ya dari hubungan seperti itu, dan tidak terlalu kayak mempertanyakan diri sendiri, mempertanyakan keputusannya, karena sebenarnya ya di dalam hati kita tahu kok mana yang benar. Apakah kita harus stay di hubungan misalkan yang merendahkan kita, yang membuat kita sakit baik secara psikis, emosional atau fisik? Apakah lebih baik kita bertahan atau mundur ya? Dan ini juga di sini kalau misalnya berpikir untuk bersama karena alasan anak, tapi misalnya nanti selanjutnya di depannya akan berantem aja di depan anak, itu juga akan membawa kehancuran bagi si anak itu. Jadi dipertimbangkan matang-matang. Oke, itu aja review Messina tentang buku It Ends With Us. Ada juga, apakah kamu ada juga yang sudah pernah baca? Bisa sharing komennya di DM misslina@english.com. Oke, thank you for listening. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.